Kalau kita mau maklun produk kosmetik, itu hal yang harus diperhatikan adalah kemasan, ya. Kemasan kosmetik ini memang banyak sekali mempengaruhi persepsi atau mempengaruhi keinginan calon pembeli kita untuk membeli barang kita, ya. Tapi kemasan ini juga mempengaruhi berapa biaya maklun yang akan kita keluarkan. Kenapa? Karena semakin bagus kemasan, itu harganya akan semakin mahal. Ya, semakin mahal harga, semakin banyak juga biaya yang kita keluarkan. Artinya kita harus bijaksana, kita harus wise dalam hal ini untuk memilih mana yang paling tepat ketika kita mau maklun kosmetik itu, ya. Apakah kita target market kita itu adalah target market yang cukup dengan kemasan yang standar atau yang sesuai dengan kantong kita lah. Tapi di satu sisi market juga akan tertarik, atau ya target market Anda adalah target market yang memang segmennya itu dia premium, ya, artinya kemasan juga harus bagus, ya. Kemasan itu misalkan kemasan primer, ya, saya jelaskan dulu. Kemasan itu ada beberapa tingkatan, ya. Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, ada kemasan tersier. Kemasan primer itu yang langsung kontak dengan produk kita, ya. Kemasan sekunder itu adalah yang kontak dengan kemasan primer, dan kemasan tersier itu adalah yang kontak dengan kemasan sekunder. Nah, contoh realnya adalah misalkan serum kosmetik. Nah, berarti kemasan primernya itu adalah botol. Ya, ada satu botol gitu yang kemudian dijadikan wadah untuk untuk serum kosmetik, itulah kemasan primer. Nah, orang banyak memilih kemasan primer, misalkan botolnya itu botolnya yang bagus, ya, kemudian yang kualitasnya tebal, tidak mudah pecah dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi harga dari maklun kosmetik Anda. Nah, ini yang kemudian kita harus benar-benar memikirkan. Jadi maklun itu nggak semudah yang kita bayangkan juga, ya. Ada proses-proses yang harus dilalui. Tapi itu biasanya akan dibantu oleh tempat maklun. Misalkan teman-teman maklun ke tempat saya untuk kosmetik, ya pasti akan dibantu oleh tim saya nanti untuk memilih. Ya, itu ada dalam tahapan konsep produk. Bapak mau produknya apa, kemudian kemasannya mau kayak gimana, dan kita akan memberikan pilihan juga. Bahannya itu, kemasannya mau kita yang bikinkan sendiri, ya, atau Bapak mau mengirimkan sendiri, nanti silahkan Bapak nyari produsen kemasan lalu tinggal kirimkan ke tempat saya, misalkan nanti kemudian dipakai di sini kemasannya yang sudah jadi, atau udah kita urusin semuanya, itu bisa juga, boleh juga. Nah, di sini poin pentingnya adalah kalau misalkan teman-teman mau maklun kosmetik, lihat dulu segmen pasarnya atau target marketnya seperti apa. Jangan sampai teman-teman target marketnya itu high class gitu, ya, middle to top gitu kan, tapi kemasannya ya kemasan yang standar biasa-biasa aja, kemasan yang umum gitu kan. Nah, ini salah juga gitu kan. Alih-alih teman-teman itu pengen harga yang murah dari sisi biaya, tapi ternyata target marketnya itu nggak merespon. Kenapa? Ya karena kemasannya begini. Gua kan bayar 250.000, 300.000, tapi kemasannya begini mah, ya ini mah harganya harusnya 100.000, 75.000, 80.000. Nah, ini kan bahaya juga, ya. Itu ya teman-teman, ya. Jadi sekali lagi perhatikan dengan bijaksana teman-teman mau memilih kemasan yang seperti apa ketika teman-teman memaklun kosmetik. Oke? Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam.